Capek nggak lu tiap minggu dikasih twist terus? Kemarin udah dikasih tahu ya soal Minami yang bukan merupakan adik kandung dari Baku Yorozu. Dan Minami juga adalah agentnya Kode. Sekarang ada lagi guys. Dan seperti biasa sudah pasti akan coba Ana bahas secara mendalam makna dan juga arti dari twist ini. Jadi nggak cuman storytelling doang ya. Sejauh ini mengingatkan lagi 3 video penting yang wajib kalian simak guys ya. Maaf Ana bawel soal ini. Pertama yaitu breakdown soal opening kedua yang playback yang sudah jauh-jauh hari Ana bahas. Dan kedua, Ana itu juga udah bahas lengkap kekuatan dan juga filosofi dari form Kamen Rider Zetsu Order ya. Langsung tuh setelah debut Ana bahas. Dan yang paling terbaru ya, yang masih benar-benar fresh yaitu soal final form Kamen Rider Zetsu bernama X-Dream yang update dan juga first look officialnya sudah Ana bahas lengkap kemarin. Ya udah, begitu aja ya. Kalau begitu langsung aja kita bahas. Ini dia Kamen Rider Z episode ke-31. Episode dibuka dengan Lord Tree yang sedang berbincang dengan salah satu petinggi Kode di headquarters-nya Kode ya. Bukan Komandan Zero tapi anggota petinggi lain sepertinya yang mungkin posisinya itu lebih atas dan udah menaungi Kode secara global. Bang Rasman Neo kah ini? Atau Bang King of War nih? Jadi ngobrolnya juga pakai bahasa Inggris guys, di mana petinggi ini menunjukkan keresahannya. Kita tidak bisa lagi mengabaikan tindakannya. Lord Tree itu bilang, leave it to me. Awalnya pasti kita ngira, oh ini Baku nih kayaknya nih. Tapi bisa aja salah guys ya. Jadi di sini ada 2 kandidat lagi, yaitu Zeke atau si Zero. Ya udah bagian ini begitu aja guys ya. Nah mana nih kode somnianya? Kayaknya disimpan nih, menuju akhir-akhir cerita atau dalam waktu dekat ini ya. Baku yang baru tahu fakta soal Minami kemarin, pasti juga ya jadi udah tahu dong kalau orang tuanya kemarin-kemarin ya yang sudah bersamanya sejak kecil bukan orang tua kandungnya. Tapi Baku itu tetap mengunjungi dan juga melayat makam kedua orang tua angkatnya ini, sekalian mengucapkan terima kasih karena sudah merawat dan juga membesarkan Baku. Jadi walaupun orang tua angkat, sepertinya orang tua angkatnya ini tetap berbuat baik kepada si Baku ya. Kan ada mandat dari si Kode juga nih ya sebelum diterusin ke Minami. Di sini terjadilah pertemuan pertama antara wujud manusia Zero dengan Baku versi dunia nyata. Sejauh ini emang Baku kan belum pernah ketemu ya sama sosok aslinya Zero. Sebenarnya awalnya mereka itu nggak saling mengenal nih satu sama lain saat pas-pasan, tapi karena Zero ngomong apalagi dengan English, Baku itu langsung kok kayak tahu nih suaranya. Langsung deh suasana jadi tegang. Jadi konsekuensi nih akibat prekognitif dari Baku itu akan dihabisi oleh organisasi Kode. Nah sekarang udah mulai terang-terangan ya. Dari kemarin kan ya di pihak Kode merasa kedok mereka itu ya udah mulai kebuka nih. Tapi tetap berusaha ramah lah bisa dibilang ke Baku ya. Bahkan teman-temannya ada ajakan kerjasama juga kan ya. Bahkan ada usaha mengalihkan prekognitif dari Baku juga nih dengan meyakinkan Baku kalau itu cuman mimpi doang. Ternyata ketika Zero nggak menekan sarung tangannya yang hitam itu ya, dia juga tetap mengenakan cincin agent yang terukir angka 0 di cincinnya. Jadi Baku itu bakalan dieksekusi di mimpi nih katanya ya. Dan ketika dia tidur dan bermimpi, itu akan jadi tidur terakhirnya dia. Jadi udah bener-bener mau dihabisin lah pokoknya ya. Dan eksekusinya tadi kan udah dibilang ya dijalankan di dunia mimpi. Sehingga tidak akan ada jejak yang tersisa. Jadi bener-bener ciri khas Kode banget ya sebagai organisasi rahasia. Melakukannya di belakang dan juga dengan cara seperti ini. Andai kata nih, Baku dan orang-orang terdekatnya modar nih misalkan ya di dunia mimpi gara-gara si Kode. Kan modar juga pastinya di dunia nyata ya. Polisi juga bingung cari buktinya gimana. Kita juga nggak tahu polisi itu kong kali kong nggak nih sama Kode ya. Yang menarik setelah ngasih tahu soal ancaman ini, seperti ada upaya nih dari Zero buat menepuk pundak Baku tapi diurungkan. Yang udah nonton keseluruhan episode ya tahulah alasannya ya. Judul misi kali ini ditulis oleh Baku di sebuah buku catatan yang dibaca oleh Mbak Nasuka, Counter the Assassination. Itu kenapa nulisnya dari bawah ke atas sih, jadi tulisannya itu Assassination the Counter. Mungkin karena Baku dunia nyata nggak bisa English kali ya. Jadi kayak anak TK gitu nulisnya. Suka lucu gitu ya sama case-case Zetsu yang baca judul-judul misinya itu pakai English terbata-bata gitu. Ya kebanyakan orang Jepang kan emang suka susah gitu Englishnya. Karena ditebar ancaman tadi, Zero juga nyinggung soal orang-orang terdekat Baku yang katanya bakalan terkena dampaknya. Membuat Baku itu cukup panik dan ada upaya nih melindungi mereka-mereka ini dengan nyuruh mereka itu jangan tidur. Langsung itu dikasih energy drink seabrek biar melek terus itu mata ya. Kalau tidur mimpi nanti takutnya diserang di mimpi sama si Kode ya, meninggoy udah. Jadi set mimpi di episode ini ada di mimpinya Komandan Zero ya. Tadi kan Zero bilang sampai ketemu di mimpiku. Kan Baku itu punya kekuatan lucid dream. Seharusnya dia itu ada opsi nggak sih memilih gitu ya untuk tidak memasuki mimpi orang tersebut. Ini berasa kayak pasti masuk ke mimpi orang tersebut. Tapi yang anak tangkap begini guys ya. Baku ini walaupun udah diancam seperti itu tetap memilih untuk menghadapi dan juga membereskan
dengan cara masuk ke mimpinya Zero ya, bukan kabur guys. Karena episode kali ini sutradaranya adalah Bapak Kazuya Kami Horyuchi, sangat kerasa banget kontras perbedaannya dibanding episode-episode sebelumnya dari segi sinematografi dan juga gradingnya. Pasti kalian ngerasa ya, emang Kami Horyuchi itu paling pas udah. Walau sutradara utama Zetsu ya memang beliau, tapi sayang sekali beliau itu cuma ngedirect beberapa episode aja, kehitung jari itu ya. Jadi tema ridernya Dunia Mimpi di direct Kami Horyuchi ya udah jadi kombi yang paling pas. Dimulai dari Baku yang terbangun di mimpi ini di sebuah kereta Jes Argo Ngawi ke Jomokerto. Set itu langsung berpindah lagi ke sebuah rumah mewah dengan koridor-koridor yang sempit. Jadi ngelihat set rumahnya yang kayak gini yang suka ada di film-film barat tuh biasanya ya. Film-film barat horor apalagi. Jadi gila, ini cakep banget di sini pengambilan gambarnya ya. Jadi seperti inilah set dunia di mimpinya Zero ya. Makin diperjelas lagi dengan bagian cangkir dan juga teh yang masih panas di sebuah meja. Dimana Zero itu emang dari awal identik banget sama teh kan. Kan ada tuh bensin rasa teh yang jadi bahan bakar motornya si Zero Rider. Jadi set teko, cangkir teh, dan juga mesin tik yang sama dengan yang ada di Zetsuroom yang biasa digunakan oleh Zero sebagai Zero Rider. Di meja kerjanya si Zero juga ya. Di mimpi Zero ini, Baku bertemu dengan Nemu yang mengenakan kostum Zetsu. Emang lucu ya bagian ini. Nemu itu kayak pakai kostum bulu ala-ala kostum maskot gitu, tapi bentuknya Zetsu. Nah, ternyata ada artinya juga ini. Memang kalau kita tangkapan pertama lihatnya, oh ya lucu nih. Tapi sebenarnya ada artinya. Jadi ingat aja guys ya, tiap pindah mimpi, outfit Nemu juga kan ganti-ganti. Dan tiba-tiba muncul sosok Zetsu ireng alias Zetsu berwarna gelap yang langsung menyerang Baku. Baku nyangkanya ini tuh si Zero, dan Baku langsung berubah menjadi Zetsu Physical Impact untuk melawan sosok Zetsu ireng ini. Nemu yang ada di sini berusaha untuk kabur, tapi karena kemampuannya Sick ya, dia itu dipindahkan ke penjara Nightmare yang jadi tempat nongkinya Sick. Jadi Sick itu kayak memanipulasi jalan keluarnya Nemu lah. Nah, untuk bagian Nemu kita bahas terpisah dan juga masih di video ini. Sabar ya guys ya. Segmen per segmen biar enak. Di sini kita fokus sepenuhnya ke bagian Baku dan juga Zero terlebih dahulu. Jadi pertarungannya ya grounded banget ya. Jadi tonjokan adu tonjokan, cukup satisfying juga liatnya. Apalagi ini kan Zetsunya pakai Physical Impact melawan Zetsu yang apa ya kayak fisik juga ini si Zetsu ireng ya. Jadi si Baku ini langsung berubah menjadi Zetsu Catastrom yang membuat pertarungan di rumah ini tuh porak-poranda dan langsung berpindah set. Di set yang baru seperti gudang luas ini, kita itu diperlihatkan dengan masa lalu Baku saat kecil. Jadi ada motor Zero Rider yang parkir di tengah-tengah, dan juga ada Baku kecil, dan juga ada seorang pria dewasa. Nah, si sosok pria dewasa ini langsung dikenali oleh Baku yang melihat penglihatan ini. Ayah? Nah, yang berarti ini tuh sosok ayah angkatnya, yang berarti ini adalah ayah kandungnya Minami. Jadi mirip si Kotaro Minami versi Black Sun sih yang Anda lihat guys ya. Kirain aneh emang si Hidetoshi Nishijima ini loh yang meranin, ternyata bukan ya. Gak cuman Baku dengan ayah angkatnya ini aja, tapi ada Zero juga. Si Zetsu ireng juga tetap muncul di sini ya, tapi disegel dulu nih ya pakai barrier kapsemnya si Baku biar si Baku itu bisa menyaksikan dulu penglihatan di mimpi ini. Ganggu aja ya. Bagian ini emang berarti pernah terjadi di masa lampau dan diperlihatkan di mimpinya Komandan Zero yang dimasuki oleh Baku. Ada hal yang udah Anda notice di bagian ini. Jadi muka si Zero nih ya terlihat cukup sedih, gelisah, tapi berusaha keras untuk tetap ramah. Nah, kenapa Zero seperti ini juga terjawab langsung di episode ini. Sabar guys, pokoknya nanti kita bahas ya. Baku kecil bahkan disuruh naik motornya, sampai dibantuin juga kan sama si Zero ya, kayak digendong gitulah. Ngelihat Baku kecil yang udah nyaman gitu, ayah angkatnya kayak langsung ninggalin Baku lah tanpa ragu untuk ngasih ruang lah buat si Baku dan juga si Komandan Zero ya. Berarti pas Baku kecil, ayah angkatnya ini ya masih dianggap sebagai ayah kandung sampai semuanya itu terkuak di episode kemarin. Nah, tahu dong ini maksudnya itu apa guys ya. Jadi nggak cuma naik, bahkan Baku itu diizinkan ngegas motornya, weng, yang udah dinyalain itu ya. Kalau standar yang nggak nacep itu ya udah pasti ngaceleng itu. Jadi Baku kecil itu nanya, boleh nggak gua cobain? Jadi kayak dikendarain nggak, boleh nggak nih? Zero itu bilang, kalau gitu lu harus latihan dan jadilah seorang agent yang kuat. Tangkapan sederhana di penglihatan ini ya, ini jadi asal muasal Baku menjadi seorang agent yang seperti sudah diproyeksikan. Dimana dia yang masih polos saat kecil ini sudah mulai diperkenalkan lah bisa dibilang lewat motor Zero Rider ini ya. Jadi biar dia seneng dulu lah sebagai anak kecil, tapi tujuan sebenarnya diproyeksikan menjadi seorang agent. Baku di sini baru tahu, loh ternyata gue pernah ketemu si Zero pas gue itu masih kecil. Berpindah ke dunia nyata, di mana
Fujimi, Nasuka, dan juga Minami belum tidur nih ya. Sementara Baku itu masih tertidur dengan durasi yang lebih lama. Fujimi kayaknya bener tuh ya ngabisin banyak energy drink dan juga sambil pull up membuktikan kalau dia itu ya belum tidur. Makanya menyibukkan diri seperti ini biar tetap melek ya. Fujimi di sini menyadari sesuatu yang aneh, yaitu soal kebiasaan Baku yang diceritain sama Minami di sini. Yaitu soal apa? Soal Baku yang setiap kali berbuat baik dan juga menolong orang, Baku itu selalu mendapat kesialan setelahnya. Ini udah diceritain sejak episode pertama, bahkan sebelum Zetsu tayang aja udah tertulis di deskripsi karakter Baku secara ofisial. Bahkan ada juga tuh di episode terakhir Gabu, di mana si Baku itu kesetrum kan sama UFO pas ketemu sama si Soma ya. Nah, diceritanya daftar-daftar kesialan Baku ini sampai masuk ke artikel online atau surat kabar gitu. Dan mulai terjawab cukup lengkap di episode kali ini. Apa aja kesialannya? Kesambar petir, digigit hiu, kena meteor, bahkan jangan lupakan juga ya sempat kesetrum UFO pas ketemu sama Soma di episode terakhir Gabu seperti yang udah Anda ceritain tadi ya. Dan Baku selalu selamat dari kejadian-kejadian ini guys. Ini mengingatkan Fujimi sama kejadian di episode 1, di mana saat Baku itu beres nolongin bocil cewek yang mau diculik sama orang mencurigakan, Baku itu langsung ketabrak mobil. Di mana kita taunya ya, oh ini tuh karena ulahnya si Nox penahan Doxley nih yang beraksi di dunia mimpi atau di sisi lainnya yang mengendalikan mobil tanpa kemudi tersebut. Nah, bagus ini nyambunginnya guys ya. Semua detail-detail kecil, bahkan hal-hal yang kita dulu anggap lucu, sekarang dijelaskan dengan maksud dan juga dengan serius. Jadi Fujimi nangkepnya, ini adalah Black Case. Kesialan Baku sama dengan Black Case. Minami itu heran. Kok Black Case? Baku nggak pernah loh mimpiin kesialan-kesialan ini. Nah, inget guys, Black Case itu kejadian yang terjadi di dunia mimpi terjadi juga di dunia nyata. Baku nggak pernah mimpiin ini nih ya, yang secara praduga ini berarti bukan dari mimpinya Baku. Jadi di mimpi orang lain. Nah, si orang ini mimpi Baku itu diserang atau dapat kesialan-kesialan seperti tadi. Siapakah orang lain ini? Tanpa Anda kasih tahu ya udah terjawab lah ya. Kita ngikutin flow dulu bahasannya. Hal berikutnya yang Baku tangkap, sosok Zetsu ireng yang menyerang dia dari awal bukanlah sosok Zero. Oh, kamu bukan Zero nih. Tapi ini adalah Zetsu Darkness Nightmare namanya. Dimana suaranya itu disuarakan oleh pengisi suara Zetsu Driver langsung, yaitu Bapak Koichi Yamadera. Sedangkan suit aktornya itu Bapak Eitoku. Kesimpulannya, ini adalah Nightmare-nya Zero, berbentuk Zetsu dengan nama Zetsu Darkness Nightmare. Zero beneran akhirnya muncul di sini nih, di depan matanya si Baku. Soal kata-kata dia ke Baku sebelumnya yang bilang kamu benar-benar sudah bertumbuh, ini juga seperti pujian ke si Baku yang bisa menangkap kesimpulan-kesimpulan dan juga kerumitan ini ya. Jadi bukan serta-merta Baku yang bertumbuh dewasa aja. Nah, berikutnya kan ada fight ronde selanjutnya nih dari Zetsu Darkness Nightmare melawan Baku yang berubah menjadi Zetsu Order. Seperti yang kalian lihat sendiri, beberapa kemampuan yang dikeluarkan sama Zetsu Darkness itu adalah kesialan-kesialan yang pernah menimpa Baku. Sambaran petir, terus tiba-tiba kayak ada tsunami kecil dan ada sosok Zetsu Darkness yang tangannya itu berubah jadi mulut hiu dan berusaha menggigit si Baku, sampai ada meteor-meteor yang jadi serangannya juga. Ini emang berhasil ditangkis semua sama Baku dengan kemampuan Zetsu Order-nya. Anak itu kagak fokus sama Zetsu Order-nya sama sekali ya di bagian ini ya. Tapi bagian itu jadi kayak menjawab gitu, yang bikin anak itu menganga. Dari mana kesialan Baku itu datang sejak kecil? Nah, dari sini. Jadi bisa disimak lagi guys ya pembicaraan antara Fujimi dan juga Minami tadi. Minami bilang, Baku tidak pernah bermimpi soal kesialan tersebut. Kesialan Baku yang berarti masuk kategori Black Case itu terjadi karena ada orang lain yang mimpi Baku itu dapat kesialan seperti ini, yaitu Zero. Tadi aja Fujimi sama Nasuka udah bisa langsung dapat nih tangkapan soal ini. Soal ini tuh berujung menjadi pertanyaan. Kenapa Zero sebegitunya sama Baku? Iya kan? Sampai-sampai dimimpiin dapat kesialan secara terus-menerus. Nah, oh ya, Zero juga seharusnya punya kemampuan lucid dream di sini ya. Zero bilang sebagai komandan organisasi kode, dia itu punya mimpi dan juga tujuan menyelesaikan Zetsu. Tapi mohon maaf, bagian sini aneh itu agak bingung. Karena ini tuh bisa jadi dua artian soal menyelesaikannya ini. Pertama, menyelesaikan Zetsu dalam artian ya menyempurnakan Zetsu menjadi rider sesuai yang si Zero mau. Dan untuk yang kedua, menyelesaikan itu artinya bisa juga mengeksekusi. Nah, sekarang kita coba ambil yang pertama nih. Ya udah berjalan seperti itu, tapi karena usaha dan juga harapan yang diberikan sama Zero ke Baku itu sia-sia, dalam artian Baku itu kayak malah melawan balik, apalagi pasca prekognitif, maka dari itu Zero membuat keputusan untuk menyingkirkan si Baku.
Ada yang bikin Ana bertanya-tanya juga. Kan tindakan melawan balik dari Baku itu terjadi pasca prekognitif. Tapi diceritain Baku itu udah dapat kesialan dari kecil akibat nightmare-nya si Zero dan Zero yang memimpikannya. Nah, bener kan? Emang dari kecil udah ada tindakan melawan dari Baku? Perasaan dia kan masih polos-polos aja, bahkan belajar dream learning juga. Tanpa prekognitif juga Baku kan jadi agent yang patuh nyelesain setiap misinya kode. Emang Yuya ya. Jadi gua nih yang PR harus mikir keras ya. Tanggapan lain Ana nih secara kasar ya. Jadi boleh ditelan bulat-bulat atau tidak. Tapi ini alasan pribadi Ana secara subjektif ya. Waktu kecil, Baku itu emang tidak melakukan perlawanan ke kode. Tidak bisa, pertama. Dan tidak tahu. Iyalah anak kecil namanya juga. Di titik pas dia kecil sampai setidaknya udah gede lah. Dan sebelum menjadi Zetsu, yang dalam artian nih belum jadi Zetsu nih ya, belum jadi Kamen Rider ya. Baku nggak tahu nih, kalau kesialan-kesialan itu adalah hasil mimpi Zero. Bener kan? Dia itu nggak tahu ya. Ya udah, Baku menganggap ya udahlah itu nasib buruk dia nih. Nah, pure bad luck. Jadi belum kepikiran juga kalau itu black case ya. Kemungkinan lainnya, Zero nih sebagai pemimpinya sengaja menciptakan skenario dan juga kesialan ini untuk membentuk mentalnya si Baku. Atau ya kayak menguji Baku lah dari kecil. Jadi dengan tujuan biar si Baku ini tuh melihat Zero sebagai sosok mentor atau kayak penyelamat yang ngasih tujuan hidup menjadi seorang agent. Ini mungkin menjadi salah satu caranya kode tepatnya Zero kepada Baku untuk mencuci otak atau brainwash atau melatih Baku di alam bawah sadar supaya jadi alat yang patuh. Nah, itu dia. Buktinya Baku jadi agent yang sangat loyal kan di awal ya sebelum prekognitif. Sampai-sampai Nox aja harus ngasih perlawanan. Setelah prekognitif terlihat, Baku dari alat yang patuh ini jadi apa? Jadi individu yang kayak lebih bebas lah ya. Tetap jadi agent gitu ya, cuman ya nggak dari organisasi kode lah. Dimana kan dia udah terang-terangan juga bakal melawan kode. Dimana Baku juga tentu ya menggunakan semua hasil dream learning-nya dan juga ilmu-ilmunya untuk melawan penciptanya sendiri, yaitu Zero dan juga kode. Contoh bukti lain selain dream learning, ya udah sesimpel Zetsu Driver guys. Zetsu Driver kan diberikan sama kode ya, digunakan sama Baku untuk melawan kode lagi. Ini maaf ya, Ana agak loncat sedikit. Tapi ini sesuai dengan penjelasan Sik di obrolannya sama Nemu masih di episode ini. Mimpi buruk lahir dari dosa manusia. Zero bukan cuman sekedar ngelatih Baku, dimana ini masuknya cuman prediksi Ana doang guys ya. Oke, sekali lagi ya, cuman prediksi Ana doang. Tapi mungkin menjadikan Baku sebagai wadah atau target dari manifestasi mimpi buruk Zero sendiri. Gelo ya. Baku yang dulu nggak melawan, ya karena belum punya kekuatan dan juga pengetahuan. Seperti yang Anda jelaskan sebelumnya. Tidak tahu dan juga tidak mampu ya. Barulah di Lucid Dream kali ini ya Baku melawan balik Zero di wilayah kekuasaan Zero sendiri seperti ini ya. Makanya judul misinya juga Counter the Assassination. Yang ternyata makna lebihnya seperti ini guys ya. Berat amat ya. Gila. Gelo. Menjawab juga kenapa wujud Nightmare Zero itu Zetsu tapi berwarna hitam. Nah, kembali lagi nih ke tujuan dan juga mimpi Zero yang dia sebutkan tadi, yaitu ingin menyelesaikan Zetsu mungkin sesuai kehendak dan juga keinginan dia secara sempurna. Tapi itu kan ya nggak terwujud nih ya. Dan karena tidak terwujud, ini menjadi mimpi buruk nih buat si Zero dan bermanifestasi ke bentuk Nightmare-nya yang malah jadi serupa dengan Zetsu. Bukan karena kebencian sih yang Anda lihat di sini ya, tapi lebih ke obsesi. Jadi Zetsu yang sempurna nih di kepalanya Zero itu kan nggak terjadi nih. Makanya munculnya Nightmare seperti ini. Apalagi ketika Baku mulai punya kehendak sendiri, terutama setelah prekognitif, ya dia itu nggak lagi menjadi Zetsu yang ada di dalam blueprintnya si Zero nih. Jadi obsesi yang gagal jadi memunculkan rasa frustasi dong ya. Dan bermanifestasilah menjadi sosok Zetsu ireng. Menjawab juga kenapa Nemu yang hadir di mimpi Zero ini pakai kostum maskot Zetsu. Case-nya itu mirip-mirip seperti kemunculan si Zetsu ireng, yaitu tangkepan Ana aja juga guys ya. Setelah pertarungan dan pengungkapan ini, set itu berpindah lagi ke Zetsu Room. Dimana di sini ada pengungkapan besar-besaran yang ternyata, langsung aja ya, Zero adalah ayah kandung dari Baku. Di kuaknya bukan ala-ala Star Wars, Baku, I'm your father. Bukan guys ya, bukan Zero yang ngungkapin dirinya langsung seperti ini yang kerasa template banget. Tapi Baku sendiri yang nangkep dan melontarkan kekecewaannya terhadap ayahnya sendiri ini. Yang memanfaatkan Baku yang statusnya adalah anak kandung demi tujuan Zero.
Dan di sini harusnya yang ada di dalam diri Zero hampir terjawab sepenuhnya. Di mana gaya mainnya ya seperti gaya main organisasi kode yang kejam. Jadi tidak peduli dengan hubungan darah yang sudah tidak berguna langsung disingkirkan. Tapi belum tentu juga. Nah, coba kita kilas balik lagi guys ya, bagian-bagian kecil yang ada di episode ini ya. Jadi ada bagian-bagian gitu yang membuat kita merasa sosok ayah dari Zero ini cukup terlihat ke Baku. Seperti mau nepuk pundaknya Baku ya, yang tadi di kuburan. Terus ini kayak dia itu nggak rela gitu, harus menyingkirkan anak kandungnya sendiri. Pas bagian Baku kecil bersama ayah angkatnya, ada rasa-rasa nggak tega gitu dari Zero juga ke si Baku sebagai ayah kandung. Pas Baku kecil naik Zero Rider, Zero itu kan sempat foto ya pakai kameranya. Dan mukanya itu kayak sedih banget. Nah, apa nggak rela gitu? Anak kandungnya sendiri harus jadi agent dan nanti bakalan menghadapi resiko-resiko yang membahayakan nyawanya. Ini juga jadi menjawab bagian lucu-lucuan di awal cerita Zetsu. Sempat ada kan Zero dengan wujud Zero Rider yang mode robot, dia itu kan nungging ya. Belum jadi bentuk motor tapi ditunggangi sama si Baku. Jadi kayak duduk di punggungnya lah. Nah, jangan-jangan itu sebenarnya impian Zero juga nih sebagai ayah kandung yang bisa bermain dengan anak kandungnya sendiri. Gila ya, bisa gitu. Lord Tree sih udah terang-terangan ya mau mengeliminasi si Baku. Cuman sempat ada tindakan mengulur-ngulur juga nih dari Zero yang katanya kita amati dulu aja nih. Tapi itu sebenarnya mungkin aja ya, ada kemungkinan itu tuh upaya buat ngelindungin anak kandungnya. Makanya Lord Tree juga bilang kan, buang rasa ibamu ke si Seven. Terjawab juga berarti ya soal ada apa dengan Baku. Kenapa dia itu begitu spesial sampai-sampai harus diawasi secara lebih dan lain-lain? Ya karena ini. Kalau ada yang bilang, elah kebiasaan buruk Yuya keluar nih, lagi-lagi masalah keluarga. Nah ini Ana bukan ngebela guys ya, tapi coba membenarkan aja. Dibanding bilang kebiasaan buruk, kayaknya lebih tepat dibilang ini tuh kejenuhan. Di setiap series yang ditulis sama Yuya selalu ada masalah keluarga. Contohnya ya father son seperti ini. Ada lagi misalkan Kuroto sama bapaknya, Aruto sama bapaknya, Hiden Soreo, Aceng sama emaknya. Nah, kali ini Baku sama bapaknya ya. Tidak perlu terlalu judgmental lah setiap kita itu bahas Zetsu ya. Series ini emang membingungkan ya. Jadi banyak yang harus kita terka, banyak yang harus kita tangkap sendiri. Jadi silakan komentarin soal ini yang sehat. Makanya ada bahas-bahas ini untuk jadi wadah kalian untuk diskusi guys ya. Jadi kalau bisa ya lebih ke menambahkan lah daripada bilang lu salah. Nah, asli anak kelenger terus sih ini tiap bahas Zetsu guys ya. Jadi ada opsi untuk mempersimpel bahasan ya, tapi ya nggak tahu kenapa Ana itu nggak mau guys. Jadi tolong ya nontonnya itu sampai habis dan jangan skip, terus ikut komentar juga. Sekarang kita langsung aja lanjut ke bagian Nemu. Jadi cukup berani juga ya mereka membahas dan juga nempatin soal problem besar Nemu di episode kali ini ya, berbarengan sama twistnya Baku. Jujur Ana sih agak gak nyaman ya, ngebuat fokusnya itu jadi agak kebagi nih, dan bahasnya itu ya jadi 2 segmen kayak begini. Tadi aja udah panjang banget kan ya. Enaknya dipisah dan punya episode sendirilah yang ngebahas soal ini. Tapi ya udahlah, udah terjadi juga ya guys ya. Berlanjut tadi ke Nemu yang berusaha kabur tapi dengan kemampuan Sick, Nemu itu dibawa ke penjara Nightmare. Di tempat kediaman The Lady, sepertinya The Lady itu udah tahu nih sama Sick yang bikin ulah lagi sama anaknya. Jadinya The Lady itu memerintahkan Nox untuk melindungi Nemu dalam rangka mencegah kekuatan Nemu itu digunakan oleh Sick. Nox dari awal emang ngerasa kalau tipe kekuatan Nemu ini emang pas untuk jadi mainannya Sick. Makanya Sick ini di case dengan Nemu bisa dibilang gak cuman buat ngerusuh dan juga asal incer aja nih ya, tapi ada tujuan besar dari dia lagi. Perkataan dari Nox-nya, si penahan Doxley ini membuat The Lady itu sedikit tersinggung yang soal katanya mainannya Sick ya. Dan dijelaskan lagi kalau kekuatan Nightmare yang ada di dalam alam bawah sadar Nemu itu tidak berujung. Apa nih, infinite potensial kah guys? Jadi Nox itu pergi menjalankan misinya sambil menegaskan ke The Lady kalau tindakan yang dia lakukan ini bukan semata-mata ya buat nolong Nemu aja. Tapi Nox bilang kalau dia juga butuh Nemu karena Nemu adalah alat yang berguna. Apa sih Nemu dioper-oper mulu nih ya? Saat set kembali ke penjara Nightmare, outfitnya Nemu juga berubah ya di sini ya. Jadi gaun putih yang sering kita lihat, di mana outfit ini tuh yang biasa dia itu suka pakai ketika ada di mimpinya Nox. Sick itu membuat Nemu itu mencoba menebak-nebak nih, kenapa manusia itu bisa bermimpi buruk. Nah ini maksud Ana yang tadi guys ya. Ada kemungkinan para Nightmare ini dari awal terlahir dari dosa manusia. Oke, ini maksudnya orang-orang itu mimpi buruk pas mereka tertidur karena mereka berdosa gitu. Nemu kan selalu punya tujuan ya. Di setiap mimpi orang-orang, dia itu ingin mengabulkan mimpi sang pemilik mimpi. Nah, ketika ini Nemu lakukan,
Tanpa secara sadar, Nemo juga mengharapkan mimpi buruk di dalam hatinya. Jadi pada pengen pemilik mimpi itu pada menderita nih katanya. Ah, masa sih Nemo yang kayak polos dan baik hati begitu, guys? Masalahnya ada buktinya di sini, yaitu kemunculan Baby Nightmare. Nah, ini bisa kembali lagi nih guys ya ke pembahasan Anda di belasan episode soal eksistensi Baby Nightmare. Setelah cerita dari Disaster Nightmare, kita itu nangkep, oh, Baby Nightmare ya Baby Nightmare. Nightmare dengan bentuk bayi. Tapi karena soal Baby Nightmare disinggung lagi oleh Sick, ya bisa aja ada evolusi dari Baby Nightmare ini menjadi tingkatan Nightmare yang selanjutnya seperti kayak Gun, Bomb, Wolf, dan lain-lain. Mungkin ya guys ya, karena dari awal dia itu baby dulu nih sebelum evolusi lah kayak Digimon bisa dibilang ya, atau berubah bentuk lagi ya. Nemo merasa nggak percaya kalau Nightmare ini tercipta karena dia. Nah, karena apa? Sekali lagi Anda bilang nih guys ya, tanpa secara sadar Nemo juga mengharapkan mimpi buruk di dalam hatinya. Pada pengen pemilik mimpi pada menderita. Apalagi Nemo ini juga kan memang terlahir tidak wajar ya. Kalau yang sering disebut sama kode itu kan replika Nightmare. Nah, kekuatan ini nih yang sepertinya dari tadi disinggung sama Sick ataupun The Lady ataupun Nox sepertinya ya. Kalau Sick ini tuh ingin memanfaatkan ini untuk membuat Nightmare yang benar-benar kuat mungkin ya. Soalnya Sick itu bilang, aku yakin kamu bisa membuat mimpi buruk yang lebih gila lagi. Yang berarti ada harapan Nemo itu bisa melahirkan Nightmare yang benar-benar kuat lewat kekuatan dia. Gitulah kira-kira. Nemo diselamatkan sama Nox ya. Jadi Nox itu menenangkan Nemo dan sekalian juga ngasih tahu kalau Nightmare di penjara tadi diciptakan di masa lalu dan tidak ada hubungannya dengan Nemo. Jadi mereka ini tuh sudah ada nih katanya sejak dulu ya. Nah, ini juga sekalian sedikit menjawab kenapa tiba-tiba ada penjara Nightmare ini yang diperlihatkan ke kita ya. Jadi pertama kali itu diperlihatkan kan saat si Sick itu pertama kali juga muncul ya. Nah, berarti tadi, apakah Sick itu bohong doang nih ke Nemo? Cuman buat manas-manasin Nemo aja. Tapi gara-gara dikasih tahu soal Baby Nightmare, ingatan ini nih yang nggak bisa bikin Nemo itu tenang. Episode berapa tuh guys ya yang Nemo itu ada di Taman Bunga The Lady dan dia itu melihat dengan mata kepala sendiri kelahiran dari Baby Nightmare. Oh iya itu guys, pas episode Dead Game Nightmare. Nah, Anda inget guys. Tapi itu di prekognitif ya. Jangan jadi pusing seperti kayak pertemuan Minami dan juga Komandan Zero yang terjadi di prekognitif. Ya bagian itu cuman untuk memperlihatkan aja ya. Nox juga ngasih tahu kalau Nemo tidak ingin terbunuh oleh kode. Maka dari itu Nemo itu harus menggunakan kekuatan tersebut. Tiba-tiba bahas kode guys. Kalau kalian lihat tadi ya di kediaman The Lady, Nox itu kan ngebahas soal Nemo bersama The Lady sambil melihat buku merah yang sering dia pegang dan seakan udah tahu sama kekuatan dari Nemo ini tuh apa. Ini buku merah apa sih? Berasa kayak buku ramalan gitu ya, belum dijelasin secara gamblang ke kita dan udah muncul juga sejak awal cerita Zetsu ya. Terus juga muncul juga di debutnya Catastrom. Ini buku isinya berasa Doxley semua nih kayaknya ya. Nemo yang kabur lagi sekarang ada di taman bunganya The Lady. Jadi Nemo itu masih shock lah dan lari-lari ya, dimana di sekeliling taman bunga ini banyak Baby Nightmare yang bermunculan. Yang seperti menjadi bukti kalau kekuatan Nemo itu benar adanya dan asal-usulnya itu berasal dari dosanya Nemo. Akhirnya ketemu nih sama emaknya ya yang ada di kediamannya yaitu The Lady. Jadi si jendela kaca besar ini tuh berasa jadi pembatas nih antara kediaman The Lady sama taman bunga yang secara set sepertinya ada di dunia mimpi. Kalau kediaman The Lady kan pendekatannya itu emang lebih ke dunia nyata ya. Karena buktinya Nox pas di sini pakai outfit dunia nyatanya yang serba hitam itu. Nemo juga kan tubuh dunia nyatanya tertidur di sini ya. Nemo yang syok dan sedih di sini ngasih pertanyaan yang menohok nih ke ibunya ini. Kenapa The Lady tetap membiarkan Nemo itu hidup? Berarti Nemo udah tahu asal-usul terlahirnya itu gimana. Jadi lewat prekognitif baku yang ditampilkan lewat proyeksi waktu itu. Kalau ke kita penonton ya diceritainnya pas prekognitif ya. Nemo yang terlahir dari serangan Nightmare ke The Lady seharusnya ya nggak hidup aja katanya. Karena terlahir tidak normal seperti itu, akibatnya mungkin ya yang Ane tangkap di sini. Tanpa Nemo berbuat salah juga tetap blame-nya itu ke dia. Karena ya statusnya itu sebagai replika Nightmare guys ya. Ngerti kan ya? Ngerti ya? Jadi walaupun Nemo itu polos seperti baik hati juga, tapi karena statusnya ini yang adalah replika Nightmare, ya udah itulah sumber dosanya dia. Begitu guys ya. Tapi The Lady di sini tetap menganggap Nemo itu adalah anak sahnya nih, darah dagingnya katanya. Ana agak kurang suka sih sama bagian Nemo di episode ini. Berasa terlalu diada-adain terus langsung dar-der-dor juga. Mencoba membuat penonton itu penasaran dengan kekuatan Nemo ini, tapi ya nggak dibahas secara spesifik. Biar kesan misteriusnya tetap dapet. Tapi jatuhnya jadi agak menyebalkan jujur ya.
Emang soal Nemu itu bukan pertama kali diceritain di sini ya guys ya. Jadi kita itu ya kayak, oh kaget nih, enggak guys ya. Udah dari dulu, cuman yang ini tuh Ana rasa kurang banget. Jadi bagian dia yang kecelakaan terus koma, oke, itu oke guys ya, yang sama Pak Bijogi itu ya, yang agensi itu. Terus yang dia koma dan dibawa sama The Lady, itu juga lumayan oke, cukup bikin kita kaget. Nah yang ini agak apa sih? Jadi setelah Baku dan juga Zero dengan konflik keluarganya lagi, Yuya ngebawa lagi nih resep andalannya perihal bocil misterius seperti di Neon waktu itu di Gits. Cuman ini dibikin lebih kompleks dengan si Nemu. Jangan bilang nanti kekuatan Nemu ya malah jadi source Baku itu menghasilkan final form lagi ya. Si Extreme itu ya nggak tahu juga sih guys ya, ngasal aja Ana. Tapi sejauh ini kan item-item power up Zetsu juga tercipta dari Baku sendiri kan ya, bukan dari orang lain. Gitu aja guys bahasannya, lagi-lagi panjang ya. Mari tunggu konklusinya di episode minggu depan. Jadi bisa aja ada twist lagi karena terlihat di episode minggu depan Zero itu lagi disekap sama Sik. Dan ada Lord Tree juga yang ketawa depan muka si Zero. Jadi ada kemungkinan obrolan Lord Tree di awal episode yaitu soal memusnahkan Zero. Ya udah gitu aja diskusi ya.